Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata, "Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Kekasih Tuhan, sangatlah jelas bahwa benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Dan karena benih yang dimaksud adalah firman Tuhan, maka pertanyaannya selanjutnya adalah, bukankah seharusnya setiap firman yang ditaburkan akan tumbuh dan menghasilkan buah? Kalau benih itu adalah firman Tuhan, bukankah tidak ada satupun yang bisa menghalanginya untuk tumbuh dan berbuah? Kekasih Tuhan, pada prinsipnya harus kita percayai bahwa setiap firman yang ditaburkan pasti akan tumbuh. Hanya saja tentu tumbuhnya benih firman itu, apakah akan tumbuh subur dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat atau tidak, sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah di mana benih itu ditaburkan. Benih yang ditaburkan di tanah yang kering dan berbatu-batu memang akan tumbuh, namun karena kekurangan asupan bahan makanan dan air, benih itu akan kering lalu akan mati. Kekasih Tuhan, pada dasarnya sesungguhnya Tuhan sudah menaburkan benih yang baik di dalam hidup setiap orang percaya. Benih yang baik itu adalah firman-Nya yang akan memampukan setiap orang percaya untuk hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam kebahagiaan, termasuk hidup dalam keberkatan yang melimpah. Akan tetapi kekasih Tuhan, harus kita sadari bahwa tidak semua benih yang baik itu akan tumbuh dan berbuah lebat. Sebagian ada yang terhimpit lalu kemudian mati, bahkan ada yang akan dicuri oleh si jahat. Jika benih itu tidak jatuh di tanah yang baik dan subur, maka benih itu tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah lebat, sekalipun benih itu adalah firman Allah. Tetapi sebaliknya, jika benih itu jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kita yang mau mempercayai dan menerimanya, maka benih itu pasti akan tumbuh dan pasti akan berbuah lebat. Kekasih Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah mengubah dan menyempurnakan hidup kita. Firman Tuhan itu juga tidak akan pernah bisa mengerjakan kehendak Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan kelimpahan berkat di dalam hidup kita, jika kita tidak memberi respon yang terbaik terhadapnya. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, jika kita ingin firman Tuhan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi penuh dengan berkat dan menjadi berkat bagi sesama, terutama agar bisa dinikmati oleh Tuhan, maka kita harus menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Kita harus memastikan bahwa hidup kita telah menjadi tempat yang paling baik dan paling subur bagi setiap firman Allah ditaburkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.